Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Wah, sudah pada sarapan semua ya, ini suaranya sangat terdengar dengan keras. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Mbak Ari, silahkan memimpin doa ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mbak Ari sudah mau memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini apakah ada yang tidak masuk temannya? Masuk semua, Bu. Oke, bagus sekali. Setiap hari selalu ada perkembangan ya, selalu masuk ya. Murid-murid Ibu sangat pinter, sangat giat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tadi Ibu sudah mengirimkan link presensi di grup. Mohon anak-anak nanti mengisinya ya, agar Ibu bisa tahu murid-murid Ibu yang hadir itu siapa aja dan ada yang tidak hadir atau tidak. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Ingat, Bu, Ya, tentang apa Mbak Aris? tentang Pancasila. Ya, wah bagus sekali ya, Mbak Aris sangat ingat. Berarti Mbak Aris paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelumnya Ibu bacakan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajarannya, yaitu dengan melakukan pengamatan interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar, siswa mampu membuat hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Jadi itu nanti setelah Ibu jelaskan, murid-murid akan Ibu tugaskan untuk membuat pengamatan atau mengamati. Nah, untuk yang kedua, dengan membuat hasil pengamatan interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar, siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan dengan percaya diri. Jadi, setelah nanti anak-anak membuat laporan, maka anak-anak Ibu tunjuk untuk mempresentasikan dari perwakilan kelompok tadi. Baik, sebelumnya Ibu tanya nih, ada yang tahu nggak tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar itu seperti apa sih? Seperti berkomunikasi dengan orang lain, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Aris. Berarti Mbak Aris tadi sudah baca modul yang Ibu berikan ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu percaya jika kalian sudah membaca modul yang Ibu berikan, berarti kalian sudah cukup lumayan paham dengan materi yang akan Ibu berikan hari ini. Tinggal Ibu tambah-tambahkan saja penjelasannya. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan share screen dulu terkait pembelajaran hari ini. Apakah sudah terlihat PPT yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Nah, baik. Jadi di sini kita masuk ke tema 6 ya, anak-anak. Tidak terasa sudah cepat sekali. Di sini kita subtema 1. Nah, untuk muatan pembelajaran hari ini yang Ibu jelaskan yaitu pembelajaran IPS. Nah, pembelajarannya, materinya yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Seperti yang Mbak Aris tadi sudah sedikit jelaskan, di sini Ibu akan menjelaskan lebih luasnya terkait interaksi manusia dengan lingkungannya. Baik, di
sini sudah anak-anak bisa melihat ya gambar-gambar di samping ini. Nah, gambar-gambar di samping ini menunjukkan adanya interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar itu disebut sebagai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri adalah hubungan sosial yang dinamis, yang terdiri dari antar individu, antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dan antara individu dengan kelompok. Nah, untuk antar individu sendiri sebagaimana, Bu? Nah, Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini dia interaksi sosial tadi yang Ibu udah jelaskan di atas. Jadi, interaksi sosial itu ada 3. Interaksi sosial antar individu, interaksi sosial antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, untuk yang pertama, interaksi sosial antar individu sendiri, yaitu hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada orang lain. Timbal balik ini dapat berbentuk interaksi positif maupun interaksi negatif. Contohnya seperti kita mengerjakan tugas, kita disuruh ibu untuk membersihkan rumah, disuruh ibu untuk belanja ke toko, itu contoh dari interaksi sosial antar individu. Nah, untuk yang kedua, interaksi sosial antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, yaitu hubungan timbal balik yang dilakukan oleh 2 kelompok atau lebih. Ada yang tahu contohnya apa interaksi sosial antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya? Ada yang tahu tidak? Seperti kelompok di kelas kan, Bu? Ya, benar sekali. Karena kan kelompok di kelas itu membentuk sebuah kelompok, misalnya terdiri dari 2 kelompok. Di situ pasti kita saling menukar pendapat kita nih satu sama lain. Atau bisa ketika mempresentasikan, tanya jawab, itu juga termasuk contoh dari interaksi sosial antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, interaksi sosial antara individu dengan kelompok, yaitu hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan kelompok. Kelompok ini terdiri dari yang jumlahnya kecil, misalnya 3 orang, atau kelompok yang lebih besar dari itu. Contohnya seperti ibu menjelaskan kepada anak-anak, di mana ibu cuma 1 orang dan anak-anak terdiri dari berapa anak di kelas ini? Ada 10. Iya, benar sekali. Nah, itu berarti menunjukkan interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Sampai sini, Mak, paham terkait yang Ibu jelaskan? paham, Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham, Ibu lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini. Di sini ada pengaruh interaksi sosial terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, di bidang sosial sendiri yaitu saling bertemu, mengenal, dan bekerja sama. Yang kedua, di bidang budaya, itu mendorong tersebarnya budaya dari suatu daerah dikenalkan di luar daerah. Jadi seperti diadakannya pentas seni, di mana pentas seni di situ kan selalu orang-orang mempromosikan seni yang ada di daerahnya. Nah, itu di bidang budaya. Selanjutnya, di bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Biasanya di bidang ekonomi itu contohnya seperti kegiatan yang ada di pasar, di mana di situ ada penjual dan juga ada pembeli. Nah, untuk selanjutnya ada pengaruh interaksi sosial. Nah, anak-anak bisa lihat tuh pengaruh interaksi sosial pada gambar pertama. Di situ ada kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat, di mana untuk yang perempuan menyediakan makanan dan yang laki-laki ada yang membersihkan tempat sampah dan sebagainya. Untuk gambar yang kedua itu di bidang budaya.
Nah, seperti yang anak-anak lihat pada di gambar, di situ terdapat banyak sekali budaya dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dan sebagainya. Terdapat juga perbedaan-perbedaan yang ada pada gambar tersebut. Misalnya setiap daerah yang dari Bali itu perbedaannya apa, baru itu dari Jawa, terus ada juga rumah adatnya yang berbeda-beda, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada di kegiatan ekonomi. Nah, terlihat ya anak-anak pada gambar tersebut terjadi di pasar, di mana yang tadi Ibu sudah sebutkan, terdapat penjual dan pembeli. Nah, pada gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi, itulah contoh dari interaksi sosial yang ada di lingkungan kita. Apakah anak-anak sudah paham terkait contoh pengaruh interaksi sosial yang ada di lingkungan kita? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan lanjut. Nah, di sini juga ada manfaat interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama yaitu membangun relasi antar manusia. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, membantu dalam penyelesaian masalah. Dan yang keempat, meningkatkan aksi solidaritas dan rasa kepedulian terhadap masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan terkait interaksi manusia dengan lingkungan. Apakah anak-anak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi tersebut? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, maka di sini Ibu akan memberikan tugas terkait interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, tugas yang Ibu berikan ini berupa tugas kelompok. Nanti kelompoknya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, biar lebih cepat karena waktunya sebentar lagi sudah mau habis, jadi Ibu pilihkan saja ya kelompoknya. Kelompoknya yang pertama Mbak Aris, Mbak Daniah, dan Mbak Regina. Untuk kelompok yang kedua, Mbak Sevina, Mbak Firdausi, dan Mbak Wahyu. Nah, di sini tugasnya yaitu anak-anak mengamati lingkungan sekitar. Apa saja sih yang terjadi di lingkungan sekitar kalian itu terkait interaksi manusia dengan lingkungannya. Nanti anak-anak kerjakan dalam bentuk tabel, kemudian dipresentasikan ya. Ibu kasih waktu 15 menit, dipersilahkan ya anak-anak. Baik, waktunya sudah 15 menit lebih nih. Ibu rasa cukup, anak-anak sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Karena waktunya sangat mepet, jadi Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Oke, baik. Silahkan ya Mbak Aris. Untuk teman-teman yang lain bisa menyimak ya terkait hasil kelompoknya Mbak Aris. Nanti bisa dibandingkan dengan kelompok kalian apakah sudah sama atau ada yang lebih. Baik Mbak Aris, dipersilahkan. Jadi pada bidang sosial itu contohnya seperti kalau misalnya kita ada banjir, nah kita itu kan pasti membantu warga yang kebanjiran itu salah satu bentuk interaksi sosial yang kita alami saat terjadi bencana alam. Lalu ada interaksi sosial, contoh interaksi sosial di bidang budaya. Kita bisa mengenalkan budaya kita melalui interaksi dengan cara mengadakan festival budaya yang diadakan setiap tahun agar
orang-orang yang belum mengerti budaya kita itu dapat mengerti budaya kita itu seperti apa, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada contoh di bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini kita bisa lihat sendiri di contohnya jika kita pergi ke pasar. Di sana kita bertemu dengan penjual, sedangkan kita pembeli, lalu ada juga yang mendistribusikan barang yang akan dijual oleh si penjual ini, seperti itu. Itu salah satu bentuk interaksi yang ada di pasar. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Aris. Berarti Bu rasa kelompoknya Mbak Aris sudah paham ya terkait interaksi manusia dengan lingkungannya. Apakah dari kelompok yang lain kurang lebih sama seperti Mbak Aris atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, berarti sudah paham semua ya. Baik. Nah, di sini tadi Ibu sudah belum Ibu bagikan ya tadi di grup WA. Nanti setelah pembelajaran ini Ibu bagikan tugas mandiri yang anak-anak nanti kerjakan di rumah untuk mengisi kegiatan anak-anak dan untuk mengukur kemampuan anak-anak. Apakah anak-anak sudah benar-benar mampu atau sudah benar-benar paham terkait pembelajaran interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, sebelum Ibu menutup pada kegiatan hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan terkait rangkuman pada pembelajaran hari ini. Atau ada yang ingin menyampaikan terkait rangkuman atau ringkasan pembelajaran hari ini? Sampai mana pemahaman anak-anak kira-kira? Ada yang mau menyampaikan? Kalau tidak ada, Ibu aja ya, biar lebih cepat karena waktunya sebentar lagi sudah mau selesai. Jadi pembelajaran hari ini yaitu terkait interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Itu disebut juga sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang terdiri dari antar individu, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dan antara individu dengan kelompok. Di dalam interaksi sosial harus terjadi hubungan yang timbal balik oleh setiap pihak alias harus saling merespon agar dapat mencapai tujuan bersama. Suatu proses interaksi sosial setelah didorong oleh beberapa faktor yaitu identifikasi, imitasi, sugesti, dan simpati. Nah, itu tadi terkait rangkuman pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya, tetap menjaga kesehatan di rumah, dan semoga masih bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu menutup, bisa Mbak Firda untuk memimpin doa setelah belajar. Dipersilahkan, Mbak Firda. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Firda sudah mau menutup kegiatan hari ini dengan doa. Ibu ingatkan lagi tetap menjaga kesehatan ya anak-anak dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.